Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqq basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqq bi isnihi wa sirajan munira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah hari ini bisa bertemu dan juga bisa bersilaturahim. Alhamdulillah dengan keadaan sehat walafiat. Bapak-bapaknya tegap-tegap, gagah-gagah, tandanya kuat-kuat. Alhamdulillah. Karena ada orang mungkin di sekitar kita yang tertidur karena sakit. Mungkin teman kita sekantor ada yang juga tidak sehat. Masuk kantornya pun sekali-sekali karena sakit. Tapi kita alhamdulillah bisa hadir tiap hari ke kantor. Dan juga kita bisa mengikuti acara ini. Ibu-ibunya juga demikian. Kita bersyukur bisa juga meninggalkan rumah yang mungkin sedang banyak kerjaan. Nah, kita bersyukur juga karena kita bisa bertemu, meninggalkan segala halangan. Ini karena Allah yang mengizinkan, menggerakkan dan menguatkan hati kita hadir. Mungkin ketika mendengar judul tadi ada yang kepikir pada pikiran Bapak dan Ibu, kok kenapa tausiah atau ceramah agama judulnya olahraga? Ini apa salah judul atau nggak cocok? Nah, kalau ada yang pikiran seperti itu, maka pikirannya perlu dikoreksi. Kenapa perlu dikoreksi? Karena kalau kita bicara agama, kita bicara Islam, maka yang kita bicarakan semua kehidupan kita. Jadi misalnya kita di rumah tangga, berurus suami, istri, dan anak-anak, itu ada dalil Qur'annya, ada dalil hadisnya. Ibu menghormati bapak, bapak menghormati ibu, anak menghormati bapak ibunya, ada dalilnya. Bahkan anak disuruh belajar, disuruh membaca, ada dalil Quran dan sunnahnya. Ibu-ibu ke dapur memasak, bahkan ada juga dalam hadis-hadisnya. Bagaimana kita memasak, kemudian memberikan masakan kita kepada tetangga. Dan juga bagaimana Rasulullah merespon masakan istrinya yang mungkin kurang berkenan. Banyak juga dalil-dalil yang menyebut dan menceritakannya. Termasuk juga berolahraga. Di kantor juga, kalau saya sebut kita bekerja profesional. Loh kok Pak Irwan cerita profesional dalam tausiah? Profesional itu kan ilmu manajemen. Apa urusannya dengan agama? Nah, kalau lagi-lagi ada yang pikiran begitu, mohon maaf, saya bisa menyebutkan Bapak Ibu sekuler. Apa itu sekuler? Berpikir lepas dari akhirat. Cerita tentang dunia lepas dari akhirat. Itu salah. Jadi Islam itu komprehensif.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Masuklah ke dalam Islam, hai orang-orang yang beriman, secara kafah. Kafah ini sempurna, totalitas, komprehensif, utuh. Ibarat bangun tidur, sampai dengan tidur dan bangun lagi, 24 jam, harus totalitas dalam Islam. Tidur dia tua aja Pak, iyo. Ke kamar mandi dia tua, iyo. Hubungan suami istri dia tua, iyo. Ya, ada dalilnya. Kita sebelum tidur disuruh baca doa, betul kan? Sebelum tidur, sebelum baca doa, kita disuruh berwudu. Bahkan disunatkan sholat dulu 2 rakaat sunat. Itu untuk tidur aja. Kita ke kamar mandi, ada doanya juga. Apa yang dikerjakan? Termasuk juga hubungan suami istri. Nah ini saya nggak tahu. Ketika saya bertanya atau cerita begini, ada orang yang sudah berkeluarga puluhan tahun nanya ke saya, Pak, mohon maaf Pak, suami istri kok ada doanya Pak? Ada. Mohon doa Pak. Bayangkan. Ala puluhan tahun menikah, suami istri, tapi tidak tahu doanya. Karena sangko tidak ada doanya dong. Apa jadi anak-anaknya, apa jadi keluarganya. Nah ini contoh-contoh ingin saya ceritakan tentang Islam itu utuh, sempurna, totalitas, secara keseluruhan dengan istilah kafah atau syamilah. Al-Islamu kamil, dinul syamil, dinul yang sempurna, dan juga agama yang utuh. Nah, juga tentu cerita olahraga. Olahraga itu intinya adalah kita melakukan berbagai kegiatan exercise. Ya, exercise itu latihan untuk berolahraga. Ada macam-macam sekarang ini. Ada yang fitness, pergi ke tempat kebugaran. Ada apa namanya? Yang jalan begitu. Ada yang juga senam pagi-pagi. Ada yang olahraga dalam bentuk permainan. Kemudian badminton. Ada juga olahraga dalam bentuk ketangkasan, gulat. Kemudian juga karate. Ada juga dalam bentuk olahraga permainan. Macam-macam. Nah, tujuannya cuma satu. Supaya fisik kita ini kuat. Nah, di sekolah ada ibu-ibu mungkin sudah berusia. Alo gunu kami pala tuo. Nah, ini tidak demikian. Yang sudah tua juga harus exercise. Kenapa? Karena tubuh kita ini membutuhkan suatu latihan yang membuat fisik ini Nah, kita kaitkan dengan hadis Nabi. Itu kaitannya dengan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Alaikum biromi fa innahu khairul la'ibikum. Hendaklah kalian latihan menembak. Sebetulnya yang disampaikan oleh Rasulullah banyak, tidak hanya menembak, tapi juga berlari, ada juga latihan gulat, ya, kemudian latihan memanah, banyak, ya. Dan kata Rasulullah, karena itu olahraga yang paling bagus buat kalian. Kita ingin menekankan tentang bagaimana Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW menyuruh kita, membiasakan kita latihan berolahraga sebagai upaya untuk menjadikan fisik ini kuat. Bapak Ibu, kita mungkin yang masih aktif bekerja sebagai PNS, baik Bapak dan Ibu,
perlu nggak fisik sehat? Nggak perlu? Perlu. Coba bayangkan kalau fisik nggak sehat, terbaring di rumah sakit, nggak bisa kerajo, atau kalau dipasok kerajo ke kantua, fisik nggak sehat, damam, batuk, pilek, pusing, apakah kita bisa konsentrasi bekerja? Bisa nggak? Awak sakit? Mungkin mencari orang saja berang awak, dekano badan damam. Intinya kalau udah sakit, semuanya gak enak. Makan enak nggak? Minum? Tidur? Semuanya susah. Nah, kenapa? Di antaranya fisik yang sakit membuat kita lemah karena tidak menjaga fisik kita dengan di antaranya berolahraga. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya wajib kita berolahraga. Disuruh oleh Allah, disuruh oleh Rasulullah SAW, dan memang kebutuhan kita. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kuwah ini artinya kekuatan. Enggak kuah gulai deh ya. Ke bahasa Arab. Kuwah. Al-kuwah, kekuatan. Kekuatan fisik. Persiapkan, latihan. Ini perintah Allah. Untuk apa? Untuk mengerjakan apa-apa yang kita kerjakan setiap hari. Perlu fisik yang kuat. Apalagi apa-apa yang di dishub sedikit fisik militer dibandingkan PNS lain di dinas-dinas yang lain. Artinya butuh kekuatan fisik. Apalagi tugas di lapangan. Bara lamut tagak di jalan. Tidak mungkin bisa berdiri di jalan jam-jam. Iya Bapak. Bara jam kalau tagak di jalan. Sejam? 2 jam? Berapa jam? 2 jam. Nah, coba kalau misalnya fisik hendak kue sakit, jangan sejam, setengah jam saya letoy. Abah cara awak rajo. Kau bantu itu pegawai dishub yang tugas lapangan baru setengah jam malah. Jadi kecelakaan lah nantinya. Tidak terawasi jalanan dan sebagainya. Ini contoh kekuatan fisik. Mengenai perhatian oleh Allah tentang fisik dan jasmani ini, beberapa ayat lain yang juga Allah memberikan perhatian kepada kita untuk diingat dan dikerjakan tentang fisik jasmani. Dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 247 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilm wal jism wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi dalam beberapa dalil-dalil yang tadi saya bacakan, satu kesimpulan, baik Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk menjaga fisik kita, jasmani kita. Dan sebetulnya tanpa disuruh oleh Allah, tanpa disuruh oleh Rasulnya, awak kau butuh enggak olahraga? Bapak Ibu, butuh, karena kita butuh sehat. Tidak perlu dia gitu jurang gae, tidak perlu dia gitu oleh guru, tidak perlu dia gitu oleh yang lain. Yang namanya olahraga, awak butuh, tidak perlu disuruh. Apalagi ini Allah dan Rasulnya yang menyuruh. Berarti ada makna, ada pesan yang baik buat kita agar kita menjalankan
perintah. Padahal itu kebutuhan buat kita berolahraga. Tentu olahraganya sesuai dengan minat, sesuai dengan hobi, sesuai dengan bakat, sesuai dengan usia, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan situasi, sesuai dengan fisik, tasarah. Ya, ada ibu-ibu pagi-pagi jalan kaki, jogging namanya. Itu olahraga, boleh, silahkan. Jalan kaki, mungkin kalau sudah pensiun, suami istri berjalan berdua, suami istri, atau juga kawan-kawannya berjalan. Sehat. Pulang dari jogging, badan bugar, sehat. Kalau badan bugar, fisik sehat, jasmani kuat, sehat. Pikiran pun jadi sehat. Rohani pun jadi sehat. Mudah saja, awak sakit fisik, sakit juga bikin awak mah. Sakit juga hati awak mah. Belajar dan amuh, makan dan amuh, tidur dan amuh, mengecek dan amuh, dia karena awak fisik sakit. Tapi kalau fisik sehat, bicara pun sehat, ya, ibadah pun bagus, itu yang jogging. Ada yang mungkin usia 40-50-an untuk yang ketangkasan gak mau. Main golf, boleh. Ini seperti Pak Mudrika. Main golf, silahkan. Olahraga juga. Jalan kaki. Ya. Terus, kalau yang mau ketangkasan, main badminton. Apa tahu juga Pak Bram main badminton. Tapi kalah juga muna. Nah, main badminton boleh, silakan. Olahraga juga. Memang Rasulullah mencontohkan memanah, gulat, menembak, berlari, berkuda. Boleh kalau mau begitu. Saya kadang-kadang main golf. Kalau diajak, walaupun kalah sama Pak Mudrika. Main badminton. Kadang-kadang saya juga karate tiap hari, tiap seminggu sekali karate. Nah, kadang-kadang sebulan sekali kalau ada waktu motocross. Motor itu olahraga aja, bapak lu setengah jam, sejam. Ini boleh terserah apa saja. Tapi yang penting kita harus berolahraga setiap waktu. Gak perlu setiap hari, minimal seminggu sekali boleh. Atau paikagor, senam pagi boleh. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, pesan ini adalah pesan yang baik buat kita. Jangan kita sepelekan kehidupan kita ini. Kita ini ingin hidup berkualitas. Kita ingin hidupnya produktif. Produktivitas dan kreativitas kita harus diiringi dengan fisik dan jasmani yang kuat. Boleh usia di atas 50, di atas 60, tapi dia masih siap mengerjakan apapun yang dikerjakan. Kalau kiranya fisiknya kuat. Tapi kalau olahraga, jangan sampai umur 50, sampai puluh saja, alah saki-sakian. Dan ini mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Marilah Bapak Ibu, kita siapkan fisik kita dengan olahraga dan latihan sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita latih supaya fisik kita selalu kuat dan sehat dan bugar untuk mengerjakan apapun yang kita kerjakan setiap hari. Baiklah, itu saja tausiah kami. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.